Salam cinta dan cahaya, namaste. Senang sekali saya, Yvonne Sutrisna, dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cakra ketujuh atau cakra sahasrara atau juga yang dikenal dengan cakra mahkota dalam bahasa Inggris crown chakra. Kalau Anda mengikuti video-video YouTube dari channel Kriya Yoga Nusantara, tentu Anda sudah mengikuti bahwa saya sudah menyampaikan cakra-cakra yang lain. Ada 6 cakra di bawah cakra sahasrara, mulai dari Muladhara, Swadhisthana, Manipura, kemudian juga cakra Anahata, Visuddhi Chakra, Ajna Chakra, dan yang ketujuh adalah Sahasrara Chakra. Cakra sendiri dalam bahasa Sanskerta artinya adalah putaran atau roda atau pusaran energi pada tubuh prana kita atau tubuh eteris kita. Diketahui sebenarnya terdapat 114 cakra, termasuk cakra-cakra minor dan juga cakra-cakra rahasia. Namun memang yang banyak dikenal, yang populer adalah cakra mayor atau ketujuh cakra utama yang sudah saya sebutkan dan sudah saya babarkan ke 6 cakra di bawahnya, yaitu mulai dari cakra dasar sampai cakra ajna atau cakra agya atau juga disebut cakra mata ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini adalah cakra sahasrara atau cakra mahkota yang sangat spesial. Cakra terdapat di dalam tubuh halus kita ya, jadi bukan di tubuh fisik tetapi di tubuh prana. Saya juga pernah membabarkan tentang 5 lapisan tubuh pranamaya kosa, di mana terdapat 5 lapisan selain tubuh fisik ini, yaitu anamaya kosa. Terdapat juga pranamaya kosa atau tubuh eteris di mana cakra-cakra berada. Juga terdapat manomaya kosa, tubuh astral, Vyananamaya kosa, tubuh kebijaksanaan atau wisdom body, dan tentunya Anandamaya kosa, tempat self, tempat sang jiwa, sang diri sejati berada. Nah, kalau kita berbicara tentang cakra, cakra ini terdapat di lapisan kedua sebenarnya, lapisan eteris di dalam tubuh halus kita atau di dalam prana maya kosa atau di tubuh energi kita. Disitulah cakra nadis, energi kundalini berada. Kemudian untuk sahasrara chakra kali ini, sahasrara chakra sendiri terletak di ubun-ubun, karena itu disebut crown chakra atau cakra mahkota. Sahasrara artinya adalah 1000 kelopak lotus, 1000 petals of lotus, yang disimbolkan berada di ubun-ubun kepala kita dan akan terbuka seluruhnya ketika seseorang mencapai pencerahan. Apa itu pencerahan? Banyak memang penjelasan tentang pencerahan, tetapi kalau kita berbicara dalam tataran tubuh eteris, pencerahan adalah ketika sang energi kundalini sakti dari kelenjar perineum akhirnya terbuka, terbangkitkan dan naik melalui susumna nadi. Kemudian ia membersihkan, membuka, dan mengaktifkan cakra-cakra yang ada di atasnya, mulai dari cakra Muladhara sampai ke Sahasrara Chakra, dan kemudian terjadilah pencerahan di cakra mahkota yang disimbolkan dengan terbukanya 1000 kelopak lotus, 1000 petal of lotus yang terbuka di ubun-ubun seseorang. Itu adalah penggambaran dalam perjalanan pencerahan. Namun saya sepakat dengan Ramakrishna. Ramakrishna adalah seorang yogi, seorang master di masa lampau yang sangat terkenal. Beliau juga merupakan guru dari Swami Vivekananda, seorang yogi pertama yang mengajarkan yoga ke barat atau tepatnya ke Amerika. Pada suatu hari Ramakrishna ingin menjelaskan tentang ketujuh cakra utama. Pada hari itu ia sudah bersama-sama dengan para muridnya berada di dalam satsang ketika sang guru memberikan dharma atau pembabaran spiritual. Ia menjelaskan cakra demi cakra dengan lancar,
Mulai dari Muladhara Cakra dijelaskannya, kemudian Swadhisthana Cakra, Manipura Cakra, kemudian Anahata sampai ke Visuddhi, Ajna, semua dapat dijelaskan. Namun ketika ia sampai ke cakra ke-7, ketika ia baru saja ingin membabarkan cakra ke-7, kemudian terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Beliau mendadak tenggelam di dalam ekstase ilahi yang sangat luar biasa. Beliau masuk ke dalam keadaan blissful, ke dalam keadaan samadhi, dan beliau langsung berlinang air mata, masuk ke dalam keheningan dan tidak dapat mengungkapkannya dengan bahasa kata-kata. Kemudian untuk beberapa saat beliau masuk ke dalam samadhi. Itulah yang terjadi. Setelah beberapa saat beliau kembali ke kesadaran normal dan beliau berusaha untuk menjelaskan lagi. Namun ketika beliau ingin menjelaskan secara gamblang, secara lebih mendalam tentang cakra sahasrara, beliau kembali masuk ke dalam keadaan ekstase ilahi. Beliau kembali masuk ke dalam keadaan samadhi yang total. Dan itulah yang terjadi sampai berkali-kali. Dan memang seperti itu ketika kita ingin menjelaskan tentang cakra sahasrara. Keadaan cakra sahasrara adalah keadaan ekstase ilahi, bliss, kedamaian, samadhi, semuanya berada pada wilayah cakra sahasrara atau cakra mahkota. Dan kita dapat mengambil kesimpulan dari kisah Rama Krishna tersebut bahwa cakra sahasrara memang adalah wilayah yang sebenarnya tidak dapat diungkapkan dengan bahasa kata-kata karena ia melampaui bahasa kata-kata. Lalu bagaimana jika kita ingin mengetahui keadaan sahasrara cakra? Cara yang paling tepat adalah dengan mengalaminya sendiri. Namun tentu saja tidak dapat seperti itu. Para guru kembali lagi dan lagi, guru-guru suci, para yogi, para master yang kemudian menjelaskan kembali datang ke bumi, mengajar tentang cakra, mengajar tentang spiritual, tentang tubuh halus, tentang keadaan samadhi, tentang keadaan ekstase. Mereka-mereka ini harus menjelaskannya. Memang untuk mengetahui rasa dari sebuah buah yang sangat manis, seseorang harus memakan buah itu sendiri. Ia harus merasakan sendiri kemudian dapat mengalami rasanya. Tentu saja ketika seseorang tersebut bercerita tentang rasa manis buah itu, rasanya akan berbeda dengan ketika kita memakan buah itu secara langsung. Kira-kira seperti itulah keadaannya. Jadi memang harus dialami sendiri. Namun yang dapat disampaikan kira-kira adalah selain keadaan ini memang keadaan yang sangat membahagiakan ketika akhirnya energi kundalini atau kundalini sakti sampai di cakra mahkota, membuka blocking-blocking, sumbatan-sumbatan yang ada di cakra mahkota kita. Akhirnya kita sampai di keadaan kedamaian itu. Sampai di keadaan kebahagiaan sejati yang hanya dapat dialami ketika kita masuk ke dalam diri. Keadaan kebahagiaan yang sifatnya internal yang hanya ada di dalam diri kita sendiri. Dan keadaan ketika cakra sahasrara ini aktif, terbuka, sempurna juga dapat disimbolkan dengan pertemuan antara Shiva dan Shakti. Kita tahu di dalam tubuh kita terdapat energi feminin dan maskulin yang bukan hanya berada di Ida dan Pinggala. Kalau kita bicara tentang nadi, tentunya ada Sushumna nadi, Ida nadi, dan Pinggala nadi ya. Tetapi ada juga energi di dalam tubuh kita yang digambarkan dengan Kundalini Shakti itu tadi. Energi Kundalini Shakti yang bermanfaat untuk transformasi diri yang berada di kelenjar perineum itu digambarkan dengan energi feminin atau aspek feminin di dalam diri kita. Energi Kundalini Shakti yang berada di kelenjar perineum digambarkan sebagai energi feminin yang ada di dalam diri kita atau Shakti. Kemudian Shiva berada di cakra mahkota atau tepatnya pada bindu. Karena itu bindu dilambangkan sebagai bulan, sedangkan energi Kundalini dilambangkan juga sebagai matahari. Dan ketika energi Kundalini Shakti ini akhirnya naik ke atas, kemudian bertemu dengan Shivanya, ketika Shakti akhirnya bertemu dengan Shivanya, terjadilah pernikahan agung di dalam diri kita. Itulah ketika bindu Visagra akhirnya menetes dari
lokasi cakra bindu yang ada di belakang kepala, sedikit di atas medula oblongata. Kemudian meneteslah nektar amrita atau nektar keabadian yang dicari-cari oleh para yogi sepanjang masa. Itulah yang terjadi ketika Shiva dan Shakti akhirnya bertemu di dalam diri kita. Terjadilah keseimbangan, kesempurnaan, dan pencerahan di dalam diri seorang yogi. Dan semua itu wilayahnya adalah di Sahasrara Cakra atau di cakra mahkota. Cakra mahkota ini mantranya adalah Om. Kalau bija mantra dari cakra-cakra yang 6 sudah disampaikan satu persatu pada video-video sebelumnya. Sedangkan untuk Sahasrara Cakra atau cakra mahkota ini mantranya adalah Om. Ketika seseorang akhirnya dapat mendengar suara semesta, yaitu suara Om. Dan kalau kita berbicara tentang samadhi sendiri, kita sudah sering mungkin ya saya sampaikan tentang jalan seorang yogi atau jalan yoga. Menurut Astanga Yoga Patanjali di dalam kitab Yoga Sutranya ada 8 jalan, mungkin sudah mulai hafal semuanya. Ada yama, niyama, asana, juga ada program yoga asana tentunya yang baru kita adakan di Kriya Yoga Nusantara. Kemudian ada pranayama. Pranayama adalah latihan-latihan pernafasan yang juga banyak kita ajarkan teknik-tekniknya di pelatihan-pelatihan Kriya Yoga Nusantara. Kemudian ada pratyahara, tentu meditasi yang lebih dalam yang akan kita alami ketika kita banyak berlatih teknik-teknik tersebut. Dan tentunya dharana, meditasi terhadap objek yang teknik-tekniknya termasuk tentunya di Kriya Yoga Nusantara. Objeknya bisa berupa visualisasi, bisa berupa cakra, mantra, dan sebagainya. Kemudian akhirnya tentu kita akan sampai kepada dhyana, yaitu meditasi tanpa objek untuk pada akhirnya mengalami samadhi. Nah, samadhi ini wilayahnya adalah tentunya di Sahasrara Cakra atau cakra mahkota. Jadi semuanya terhubung ya, ketika akhirnya sang Kundalini Sakti tadi akhirnya terbangkitkan, kemudian menemukan jalurnya di Susumna Nadi yang sudah dipersiapkan pada pelatihan-pelatihan meditasi yang tentunya kalau di Kriya Yoga Nusantara pada tingkat 1 kita sudah mulai mempersiapkan tuh untuk Susumna Nadinya kita bersihkan, kita bukakan agar suatu saat ketika sang Kundalini ini terbangkitkan melalui Shaktipat, melalui inisiasi, melalui teknik-teknik yang ada di Kriya Yoga Nusantara tentunya, Susumna Nadinya sudah siap. Dan ketika Kundalini Shakti akhirnya naik, ketika energi feminin tadi akhirnya naik melalui jalur Susumna, akan menemukan jalan yang aman, tidak akan terjadi Kundalini Syndrome dan sebagainya. Dan kemudian dia akan membersihkan, membuka, dan mengaktifkan cakra-cakra yang dilaluinya, sampai ke cakra mahkota dan terjadilah pencerahan. Makanya kalau kita lihat pada gambaran guru-guru suci kan suka terlihat ada gambar seperti halo ya, seperti lingkaran halo, itu adalah simbol juga ketika akhirnya 1000 lotus atau 1000 petals di Sahasrara Cakra terbuka aktif, maka terjadilah pencerahan di cakra mahkota ini ketika energi feminin atau Shakti di dalam diri kita akhirnya bertemu dengan pengantinnya yaitu Sang Shiva di wilayah cakra mahkota. Dan juga di wilayah cakra mahkota ini sangat penting karena sebenarnya juga ada jalur ya di cakra mahkota ini yang juga disebut sebagai jalur antahkarana. Ini adalah jalur yang menghubungkan diri fisik kita. Kalau kita tadi bicara tentang lapisan fisik ya, Annamaya Kosa, kita terhubung dengan lapisan-lapisan yang lebih halus di dalam diri kita sampai ke Anandamaya Kosa atau sang diri sejati atau juga disebut causal body atau juga sang jiwa, self, sang cahaya di dalam diri, apapun penyebutannya hari ini karena banyak sekali istilah untuk sebenarnya merujuk satu kondisi yang sama. Dan keterhubungan dari tubuh fisik ke higher self kita, dari lower self ke higher self kita itu ada jembatan sebenarnya, ada bridge yang disebut antahkarana. Jembatan ini secara astral itu sebenarnya letaknya di cakra mahkota. Jadi terhubung. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah tergabung di Kriya Yoga Nusantara, jika berlatih salah satu teknik, kita punya teknik yang bernama jalur hara, itu dapat merasakan keterhubungan yang dari cakra mahkota itu nanti dibukakan seperti dirasakan ada seperti
tabung atau jalur yang menuju ke atas, ke langit tertinggi, ke tempat sang diri sejati, yang digambarkan seperti itu. Walaupun sebenarnya diri sejati itu letaknya ada di dalam diri kita sendiri, ada di dalam dimensi yang lebih halus, di dalam diri kita sendiri. Jadi memang cakra Sahasrara ini memang cakra yang sangat spesial, cakra yang sangat penting. Crown chakra ini karakteristiknya tadi sudah disampaikan adalah bliss, kedamaian, warnanya putih, banyak digambarkan sebagai warna putih. Karena putih sebenarnya adalah spektrum dari semua warna ya. Semua warna berasal dari putih dan akan kembali ke putih. Tapi kadang-kadang juga digambarkan sebagai warna gold atau warna emas di cakra mahkota ini. Dan cakra mahkota ini seperti yang tadi sudah disampaikan juga ia sangat terhubung dengan sang diri sejati, dengan berkat-berkat blessing yang kita terima biasanya dari guru-guru suci, dari para makhluk cahaya, dari ascended masters, biasanya turunnya selalu melalui cakra mahkota. Karena itu praktisi-praktisi healing, mungkin yang banyak melakukan terapi-terapi healing melalui cakra-cakra minor yang ada di tangan, biasanya aktivasinya adalah cakra anahata dan cakra mahkota. Karena menurunkan energi healingnya biasanya melalui cakra mahkota, dialirkan ke anahata, kemudian dialirkan ke tangan, baru dipakai di kedua tangan ini untuk memberkati bumi atau memberkati pasien dan sebagainya. Tapi sumber energinya biasanya kalau untuk healing itu memang turunnya dari cakra mahkota. Dan di Kriya Yoga Nusantara sendiri tentunya banyak sekali teknik-teknik yang diberikan yang tentunya pada akhirnya untuk membawa kita kepada pencerahan, kepada samadhi, kepada enlightenment, yang artinya adalah terbukanya cakra mahkota seseorang atau terbukanya cakra mahkota atau cakra Sahasrara kita. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih jauh lagi atau ingin mempelajari teknik-teknik meditasi yang kami berikan di Kriya Yoga Nusantara, tentunya Anda dapat bergabung dengan pelatihan-pelatihan di KYN, Kriya Yoga Nusantara kita singkat KYN ya. Anda dapat bergabung dengan pelatihan-pelatihan yang selalu kami adakan, setiap bulannya selalu ada pelatihan-pelatihan baik secara online untuk Anda mungkin yang berada di luar kota, untuk memudahkan teman-teman dari manapun berada agar dapat mengikuti pelatihan yang diadakan, maka kita adakan secara online. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih jauh lagi dan juga mungkin ingin mempelajari teknik-teknik yang diberikan pada pelatihan-pelatihan yang ada di Kriya Yoga Nusantara, kami selalu mengadakan pelatihan-pelatihan setiap bulannya baik secara online maupun secara offline. Kalau Anda ingin mengetahui untuk informasi dan pendaftarannya, saya selalu sertakan kontak number admin kami di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, karena tentunya subscribe dari Anda akan membuat saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Baiklah, akhirnya saya Yvonne Sutrisna, salam cinta dan cahaya, namaste.